Halo, selamat datang di kenyataan menjadi dewasa. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Mamet. Belakangan gue juga sering kepikiran bahwa apa yang gue kerjain ini nextnya bakal gimana ya. Maksudnya adalah ketika teman-teman gue memilih berkarir atau bekerja di kantoran, terus mereka juga, ya tau lah kalau misalnya kantoran kan ada levelnya, mulai dari ya lo anak baru, terus jadi supervisor, terus jadi manajer, terus jadi bos gitu kan. Ya udah ada gitu jenjangnya. Sedangkan ketika gue bekerja di bidang ini, ya gue pun juga masih meraba-raba gitu apa yang bisa gue kerjakan setelah ini. Terus nextnya tuh harus kayak gimana gitu. Gue masih bingung gitu untuk meyakinkan diri gue sendiri, orang tua gue, bahkan untuk ke pasangan gue gitu. Apakah gue mampu untuk menyenangkan hati gue, menyenangkan hati orang tua gue, ya bahkan buat menyenangkan hati pasangan gitu. Nah sekarang gue mau ngobrol sama, nggak tahu sih ini kebetulan atau enggak, gue mendengarkan dia siaran tuh dari gue SMP lah. Dan sekarang alhamdulillah gue bisa kerja bareng sama orangnya. Namanya Mas Darto. Halo Mas. Lo ngapain sih buang-buang waktu gue aja, Met? Iya Mas, gue deg-degan Mas, sumpah Mas. Tapi gak apa-apa Mas. Boleh dong. Gue agak serius dikit gitu Mas ya. Kalah nih Iyas Lawrence, Magna Talks lewat dengan menjadi dewasa. Magna Talks lewat. Mas tapi seriusan gue dengerin lo dari Muco-Maco bareng Mas Ogi Mas. Wah, gue gak nanya lagi, Met. Ya aduh jangan gitu dong. Oke deh Mas, langsung aja Mas, daripada gue basa-basi ya. Iya. Bisa dibilang apa yang kita kerjakan ini sangat beda sama orang-orang kebanyakan gitu Mas. Oke. Dan gue juga mendengar cerita lo bahwa kakak-kakak lo juga bekerja ya di perusahaan gitu Mas. Tidak bekerja sebagai, ya kita bisa dibilang kita adalah entertain gitu kan. Entertainment, bukan entertain. Entertain itu kata kerja, menghibur. Entertainment itu hiburan, dunia hiburan. Oh iya, entertainment. Iya. Gimana untuk meyakinkan diri lo sendiri waktu lo awal-awal, oke lah gue menjadi penyiar gitu, bagaimana lo meyakinkan diri lo bahwa oke ini akan menjadi mata pencarian utama gue, atau ini bakal menjadi tujuan gue gitu Mas? Gak pernah ada orang dari awal dapat wahyu, dapat revelation bilang bahwa this is your way of life. Gak mungkin, gak ada itu. You just do it, and then at some point in life lo akan menyadari bahwa kayaknya emang ini jalan hidup gue gitu. Lo bisa menghabiskan the rest of your life thinking what ifs. Apa yang akan terjadi kalau gue masuk kantor? Bisakah gue menjadi direktur? Apa yang akan terjadi ya kalau gue kerja di 9 to 5? Apakah gue lebih stabil? Apakah gue lebih tajir daripada sekarang? You can spend your entire life thinking about what ifs, atau you can spend your entire life doing what you're doing right now, dan pada akhirnya it will pay off kok gitu. Awalnya gue gak mengerjakan ini sebagai wah ini akan jadi jalan hidup. Enggak, gue mengerjakan ini karena gue suka. Orang gaji pertama gue 350 ribu, gue beliin jam tangan langsung habis. Terus gimana makan apa segala macam, ya ada aja gitu. Eventually lama-kelamaan gue bisa membuktikan kepada mereka yang meragukan gue bahwa gue bisa hidup dari ini. Apa lo bisa bisa beli mobil, lo bisa beli rumah? Ya gue bisa beli mobil sekarang lebih dari satu. Gue bisa beli rumah lebih dari satu. So it's not about what you're doing, it's about how you do it gitu. Tapi sebelumnya setelah lo lulus kuliah, apakah lo seperti teman-teman lo yang cari kerja ataupun ngelamar di suatu perusahaan Mas? Apa lo emang lo langsung gue pengen coba di Prambors atau mau nyoba siaran lah? Gue dari awal sudah, bahkan di Prambors pun gue sempet ditawarin, lo mau gak mencoba di jalur karir? Mungkin jadi produser, terus jadi program director. Gak mau, gue cuma pengen jadi penyiar. That's it. Karena apa? Karena itu yang gue pengen, gue suka. Dan gaji lo gimana? Gaji gue 2,5 juta, tapi gue ngambil cicilan mobil 1,5 juta. Secara logika gak masuk. Gimana bisa lo hidup sebulan 1 juta? Tapi ya works aja gitu. Dan eventually malah gue bisa melunasi mobil gue sebelum tenggat waktunya. So gak pernah terbersit dalam pikiran gue coba kerja kantoran lah. Bahkan di Prambors pun ditawarin untuk kerja kantorannya, gue gak mau. No, I like it this way. I'm doing what I love, dan I can spend more time doing other things that I also love. Karena waktu itu gue juga nge-DJ, gue juga nulis skenario, terus gue juga tripping, gue juga pacaran banyak gitu. So
ya living the life aja, bro. Tapi kan ketika kita sudah mencintai apa yang kita lakukan, Mas, itu juga tidak serta-merta membuat orang yang di sekeliling kita tuh mengerti apa yang kita pengen gitu, Mas. Tidak terkecuali adalah orang tua. Gimana lu meyakinkan either itu nyokap bokap ataupun kakak-kakak lu gitu, Mas, bahwa ya bener nih apa yang gue kerjain ya udah bener nih. Cuma dengan action sih. Nanti lama-lama ketika, kalau gue waktu itu gue paksain, oke, di satu titik kalau ayo dong kamu fokus di kuliah kamu dong gini. Ya udah gini deh, gue bayar kuliah gue sendiri. Walaupun agak maksain, gue bayar kuliah gue sendiri. Mereka nggak bisa komplain dong. Ayo dong yang cepet lah, orang gue yang bayar kuliah gue sendiri, I can do whatever I want dengan kuliah gue. Tapi gue nggak juga langsung 7 tahun. Gue cuma molor 1 semester. Terus waktu itu gue masih minjem mobil kan, udah mulai rebek. Pokoknya inti kalau gue tuh gitu, gue menggunakan energi, I don't know it's a good thing or a bad thing ya. Kalau misalnya gue dendam, gue kesel, gue marah, gue dendam, gue menggunakan energi itu untuk, oh gitu, lihat ya, gue buktiin sama lo gitu. Jadi ketika gue masih minjem mobil, terus udah mulai dikomplain, oke, gue beli mobil sendiri. Terus ketika gue masih numpang, udah mulai dikomplain pulang malam apa segala macem, oke, gue tinggal sendiri gitu. Jadi emang I'm using my dendam energi untuk ngebuktiin kepada orang-orang yang meragukan gue. Oke, tapi seiring berjalannya waktu, lu pernah nggak sih kayak nge-switch kayak kayaknya ini salah deh, atau kayak gue kualat deh tentang apa yang orang-orang bilang, kayaknya benar deh, gue nggak cocok di jalan ini gitu. Enggak sih, karena bahkan sekarang gini, insecurities tuh kan emang ada di mana-mana, especially kalau when concerning about job insecurities. Emang lo kira kerja di kantoran itu secure? Enggak, bro. Lo bisa dipecat begitu aja. And it happens, shit happens. Ada pandemi kayak gini, bubar kerjaan orang-orang yang tadi secure, direktur apa segala macam. Krismon waktu itu presiden, vice president, bubar kerjaannya. Tapi people like us nih, yang we are used to hustle and grinding every day, nyari apalagi yang bisa ku kerjain, apalagi yang bisa ku karyakan, itu yang lebih adaptif terhadap situasi-situasi seperti ini gitu. Karena we are used to grinding and hustling every day. So gue selalu kayak gini. Alasan kenapa waktu itu gaji gue di Prambors, waktu gue meninggalkan Prambors itu 50 juta tahun 2000 berapa itu, I was 2016. Iya. I was the highest paid penyiar mungkin di Indonesia kali ya. Tapi gue lepasin itu untuk apa? Untuk gue merasa bahwa ini fase gue udah lewat. Kalau gue masih megang di sini terus, mungkin gue akan melewatkan banyak opportunities gitu. Makanya waktu itu gue sama Danang bilang, ini kita lagi naik ombak, mumpung ombaknya lagi di atas, enak nih kalau kita loncat lagi ke atas. Kalau ombaknya udah turun, jarak untuk loncat ke atas makin jauh. Jadi begitu ombaknya paling tertinggi, menurut kita paling tertinggi, kita langsung loncat. Karena kita nggak tahu ombak itu kapan turun. Makanya 3 tahun di Prambors gue dapat ombak sama Danang, Dendis, kita langsung loncat. Dan terbukti ya gue nggak pernah ngeliat mundur sejak itu gitu. Apa yang bikin lo yakin ketika lo mengambil satu langkah gitu, Mas? Apa yang bikin lo nggak bakal mundur tentang apa yang udah lo yakinin? Gut feeling, ada feel di dalam diri lo kayaknya iya sih, sikat aja lah, udahlah bismillah lah, sikat aja gitu. It's your gut feeling. Dan kadang-kadang lo harus peka juga dengan signs yang diberikan sama Tuhan, bahwa this is it, this is the time, go with it gitu. Dan kalaupun let's say it's the wrong decision gitu kan, ya so what gitu, you pick up the pieces and you learn from it gitu kan, you get up and you learn from it, udah. Tapi lo minta masukan juga kah dari let's say orang tua ataupun pasangan? Iya dong. Pasti. Gue pasti mengkonsultasikan. Ketika gue udah menikah, gue mengkonsultasikan, ini this is my decision, this is the consequences gitu. Tapi I believe there's something big waiting for me at the end of the road gitu. Ya udah, sikat aja, sikat. Oke, terakhir nih, Mas, apa yang podcast lu berapa lama sih? Cuman 15-20 menit. Yang penting kan isinya, Pak. Ada ngomong jorok gak? Ada, Pak. Kontol. Tadi di blip kan? Enggak dong, Pak. Kau gak di blip sih, Nyet? Oh, belum banyak dengerin ya? Baru 70. Oh iya. Nah, ketika lo umur
segua lah let's say umur 25. 25. Iya. Gue 25 udah nikah men. Nah itu dia Pak. Saya baru mau nyicil rumah Pak. Ini baru bismillah nih Pak ya. Bisa loh. Yakin gue bisa. Nah itu Pak, saya ketika orang lain bilang bisa Pak, tapi saya sendiri belum merasa bisa Pak. Apa yang harus saya lakuin Pak? Percaya aja, have faith. Kadang-kadang you have to take that leap of faith. Gue waktu itu, gue juga di umur-umur early, bukan umur-umur early bahkan, di umur belasan gue udah asal ngecap aja. Pokoknya gue 20 punya mobil sendiri, gue 25 udah punya rumah sendiri gitu. Secara logika, masa umur 20 udah bisa beli mobil sendiri? Masa umur 25 udah bisa beli rumah sendiri? Gue ngecap aja udah. Kejadian cuma miss 1 tahun. 21 gue bisa finally beli mobil sendiri. 26 gue bisa beli rumah sendiri. Gitu. Jadi waktu itu nggak masuk akal sama sekali. Ya kan? Apa gue bisa ya? Gaji gue udah 500 juta. Cicilan mobil gue 1,5 juta. Gue bisa hidup dengan 1 juta. Tapi gue berpikir ya kan ada MC apa? Tapi kan MC juga belum pasti. Tapi gue pikir ya udahlah sikat aja lah. Kenyataannya gue bisa melunasi mobil itu lebih cepat. Malah gue bisa nabung, gue ajar lagi jebret. Cicilan di terakhir tuh kalau nggak salah mobil gue tuh cicilan cuma 500 ribu apa. Jadi kayak nyicil motor. Gitu akhirnya gue ngumpul, gue lunasin. Gitu. Terus rumah juga gitu. Begitu gue gila nih kok di otak gue nggak masuk akal banget itu hitungannya. Bisa nggak ya gue? Bisa survive nggak ya? Tapi ya ya udahlah, bismillah aja. Akhirnya bisa. Dan buat orang-orang ataupun gua yang mungkin udah ngerasa buntu gitu Mas di pekerjaan atau situasi seperti ini. Emang lagi buntu sekarang di podcast Mas? Enggak, maksudnya adalah Kenapa sih Matt? Emang kurang gajinya Matt? iya Pak. Oke, ntar emang enggok tuh urusannya. Kita ngomong sama enggok ya. Oke. Nah, bagaimana cara gue meyakinkan diri gue? Ya tadi lo bilang, gue tuh di tempat ini ataupun di lingkungan kreatif ini, gue tuh bisa untuk membahagiakan, let's say membuat bangga orang tua gue, membuat bangga pasangan gue, bahkan bisa membuat gue percaya diri gitu. Teman-teman gue udah pada, menurut gue hebat-hebat Pak. Menurut gue aduh kok gue masih gini-gini aja gitu Pak. Pertanyaan gimana cara meyakinkan coba? Meyakinkan gue dan juga mungkin tuh ada teman-teman yang lain di sana yang nggak pede tentang apa yang sudah dia ambil. Yes, balik lagi ke masa insecurities ya. Maksud gue, lo harus berpegangan sama you know what you're good at sih kalau menurut gue. Kayak gue waktu itu berpegangan pada, dan gue mencoba segala hal. Karena di era belum ada content creation, di era gue kan belum ada content creation. Jadi gue mencoba segala hal. Gue mengequip diri gue dengan segala skill. Dan ternyata itu kepake sampai sekarang. Kayak entah kenapa kalau gue sih dulu mikir gitu. Kalau gue suka sama sesuatu, bisa nggak ya gue duitin? Kayak waktu itu ya jujur gue suka pergi malam, keluar malam, suka clubbing apa segala macam. Gue pengen jadi DJ ya udah belajar hustling, masuk ke community-nya tuh susah banget men. Dan gue sendiri, gue bawa bendera Prambors, gue bikin show sendiri, Groovism, bener-bener sendiri, produsernya gue, penyiarnya gue. Yang passionate about itu di satu radio tuh gue doang. Dan gue berhasil membawa bendera itu masuk ke industri itu, industri dance music in Indonesia, si Groovism itu sendiri gitu. Terus penulis skenario, gue pengen cobain nulis. Waktu itu awalnya diajarin sama Angga Anggok. Bukan dong, bukan Angga Anggok, Arlingga Panega, Angga siapa dulu? Angga sampai siapa? Pokoknya di Antv lah. Iya betul, itu. Skrip pertama yang gue buat dimaki-maki, dikatro-katroin, anjing skrip lo jelek banget. Tapi yaudah, salahnya di mana? Begini. Skrip tuh nggak boleh gini. Dialog tuh nggak boleh gini. Dialog lo tuh kayak sinetron. Gini. Oke, siap. Gue benerin ya. The second script dia malah tepuk tangan. Jadi kalau gue sih ini apalagi this is the era of content creation gitu. Anak-anak zaman sekarang tuh you can easily create anything. You can create music, you can create movies, you can create videos. Bahkan lo bikin podcast ini juga mudah sekali kan. Zaman dulu susah men. Kalau podcast mau dengerin di mana, mau ribet gitu. Kalau lo mau suara lo kedengeran, didengar orang banyak, lo harus jadi penyiar radio. Dan itu
stepnya susah gitu. Now everybody can be a podcaster, everybody can be a YouTuber, everybody can be a content creator, dan find your audience, just make content saja kalau menurut gue sih. Dan you will find something that anjing nih kayaknya I'm good at this. Begitu lo merasa bahwa I'm good at this, dalemin udah. Kayak kalau gue ngeliat nih lo Matt, maksudnya lo tuh punya qualities yang rare gitu. Maksud gue kalau lo bisa dapetin bahwa you can also tidak hanya di belakang layar, tapi lo juga bisa mulai berani di depan layar seperti dengan podcast ini. I think you can easily find your audience gitu. Dan jangan nggak pede. Lo punya podcast, lo nggak ngomong sama gua, ngomong dong sama gua. Jadi kan gue bisa bantuin promo, ngomong. Udah tahu lo, you are working in an environment podcast network, for God's sake. Gue kerja di radio, gue perkosa habis Prambors dengan cara masuk ke, gue mau jadi DJ, gue anak Prambors, gue punya radio, gue punya acara radio, Groovism, it's a dance music show. Lo mau nggak jadi bintang tamu di tempat gue? Kenal sama DJ Anton, kenal sama DJ Hogi, kenal sama DJ Naro. Dari situ, dari kenal, ngobrol-ngobrol, nanya, lo nge-DJ juga toh? Iya. Yaudah deh, main yuk. Kenal sama layer bawahnya, kenal sama community-nya. So you have to know what you can use as an advantage gitu. Dan itu nggak ada salahnya, bro. Iya, yang gue rasain adalah Mas, siapa gue pertama. Nah itu. Siapa kita? Prediksi. Kita siapa? Prediksi dong. Jayus. Yang pertama itu siapa gue. Terus yang kedua adalah, ya gue seakan-akan memanfaatkan apa ya, kayak ya bisa dibilang privilege ya. Maksudnya lu dasar lu teman-teman artis lu bikin ikut-ikutan bikin podcast juga. Lu siapa? Nah itu pikiran kayak gitu yang siapa? Udah pernah ada yang ngomong kayak gitu nggak sama lo? Enggak kan? Belum, Pak. Nah ya udah, berarti cuma lo sendiri yang, berarti saat ini musuhnya adalah diri lo sendiri. Ngerti nggak? You are your own worst enemies. Tahu nggak? Pikiran-pikiran di dalam kepala lo itu, yang keparnoan itu, yang bikin jadi penghalang gitu. Ya gue juga udah pernah ngerasain sendiri sih bahwa kadang-kadang suka overthinking ya kan. Tapi ya kalau lo bisa mengalahkan obstacle itu, seharusnya sih you're good to go, man. Maksudnya jangan don't overthink stuff. Dan ini kayak gini, lo kenapa lo rekaman pakai mic sendiri? Udah tahu kita punya mixer 2. Lo cuma tinggal ngomong, Mas Ngok, Mas Darto, gue mau bikin podcast sendiri, boleh nggak pakai? Ya boleh lah, bikin gitu loh. Ngerti gak? Iya, Mas. Maksud gue ya, use every opportunity yang kelihatan gitu. Use every tools, use every advantage yang lo punya. Justru lo kenal dengan artis, ya pergunakan. Mention ke gue, ke Omes, ke Surya, ke Ngok. Walaupun Ngok exposure paling dikit, pasti di repost. Sama gue pasti di repost. Gitu bos. Makanya gue juga kaget ngeliat story lo. Lah, ini anak bikin podcast, kenapa kagak bilang sama kita? Iya Mas, saya takut Mas. Karena Karena gue berpikir ya kerjaan lu adalah di belakang gitu. Maksudnya dengan apa yang gue kerjain sekarang, rasanya gue belum cukup untuk bersuara menurut gue Mas. nah itu mungkin itu yang holding you back, man. Itu yang holding you back, your own fears, yang lo merasa bahwa gue belum pantas, gue belum cukup umur untuk bersuara apa segala macam gitu. The time is now, not tomorrow, not the day after. The time is now. Kalau lo mau ngeluarin podcast, the time is now. Kalau lo mau jadi artis, the time is now. Lo mau jadi YouTuber, the time is now. Karena kalau lo menunggu besok kapan, tahu-tahu you find yourself what 30, 32, 35, terus you're just, ya bisa juga sih, tapi cuma apa salahnya mulai dulu gitu. Kalau lo bisa head start, ya kenapa enggak? Apalagi ya ini lo bekerja di podcast network, ya bikin podcast. Orang toolsnya ada semua, gitu bro. Tools promosinya ada, tools bikinnya ada, bikin. Oke Mas. Ketakutan adalah ketakutan diri gue sendiri berarti Mas. Iya. Jadi menurut lo, ketika gue dari jalur ini ya udah jalanin dulu aja gitu Mas ya. Ya kalau lo percaya bahwa, dan mesti gini, lo melihat, kalau gue sih nggak pernah melihat diri gue menjadi pegawai kantoran 9 to 5. Gue nggak pernah melihat diri gue di situ. Kalau gue menjadi
orang yang nyuruh-nyuruh pegawai kantor 9 to 5, I see myself as that gitu. Cuma kalau gue jadi pegawai kantor 9 to 5, I don't see myself as that. Gue bisa spend sampai jam 12, jam 2, jam 3 pagi mungkin creating something. Kalau jam di radio, gue creating radio play, mixing sampai jam 2 pagi. Kepuasan gue tuh pas mendengar anjing jadinya keren banget nih, bangsat gitu. It's like a painter finishing the artwork gitu. Nah, sama aja kayak gue sekarang bikin skenario apa. Jadi kepuasan itu ada di situ. Dan ya gue rasa lo udah bisa di situ gitu. Lo tahu, lo punya skillnya, lo bisa mengerjakannya. Bikin aja udah. Mulai aja dulu ya Mas. Iye. Dan gini, kalau lo bisa jeli dan melihat, let's say gini, the best way to be something atau someone is to steal their knowledge. Kalau lo ngelihat, anjir kok Omes keren ya, bisa bisnis ini, bisa bisnis itu, colong ilmunya. Kok Surya keren ya, presenter banyak ini, colong ilmunya. Terus wah Mas Darto keren ya, bisa bikin film gini-gini, gimana cara bikin skrip, colong ilmunya. Gitu. Makanya lo harus tahu kiri kanan lo tuh apa yang bisa lo serap untuk bisa lo colong ilmunya. Dan karena lo nggak tahu di antara ilmu-ilmu itu, salah satu mungkin bisa jadi jalan hidup lo. Oke, terima kasih Mas Darto. Wow. Semoga teman-teman yang lagi menjalani ya kehidupannya sekarang atau pekerjaannya sekarang bisa yakin apa yang dijalanin itu bisa menjadi berkah buat dirinya, buat keluarga, dan juga buat orang lain. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.